wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini MTS Alislah Pageruyung sedang melaksanakan LDK latihan dasar kepemimpinan yang diikuti oleh siswa-siswi yang terpilih menjadi calon OSIS sejumlah 28 anak. Untuk itu, untuk membekali mereka dalam nanti menjalankan tugas, kita akan memberikan beberapa part materi. Yang pertama ada materi dasar-dasar kepemimpinan, yang kedua ada manajemen organisasi dan OSIS, yang ketiga ada edukasi kelompok pertanian yaitu tentang cara media tanam pohon pepaya, yang keempat ada public speaking. Nah, untuk itu hari ini kita akan melakukan pembukaan dulu, dilanjut doa oleh ketua yayasan. Semoga acara ini berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi golongan umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk acara pada pagi hari ini, yaitu LDK OSIS latihan dasar kepemimpinan periode 2026 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala madrasah sekaligus pembukaan LDK OSIS, acara yang keempat doa, acara yang kelima penutup, acara yang keenam outbound dinamika kelompok atau edukasi pertanian, acara yang ketujuh materi LDK, acara ke-8 materi manajemen organisasi, acara ke-9 cinta tanah air, acara yang ke-10 yaitu materi public speaking. Untuk itu marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin yang ada di sini untuk berdiri. Saya yuk apa? Alislah. Sekian dari saya. 26 latihan dasar kepemimpinan OSIS MTS Alislah saya nyatakan dibuka. Dipun dados rekan kang sakinah mawaddah rahmah ingkang tansah dipun paringi segala barokah sehingga dipun biyayani panjenengan sedaya belajar watan Alislah niki saged luminto. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi Bapak Ibu kita dipun paringi sehat walafiat, dipun paring panjang kang barokah, panjenengan sedaya murid-murid niki nggih kami sedaya dipun paringi sehat walafiat sehingga dipun belajar wonten Alislah saged luminto. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, acara telah diresmikan oleh Kepala Madrasah dan sekaligus sudah didoakan oleh Ketua Yayasan Alislah. Dilanjutkan materi selanjutnya yang akan diisi oleh narasumber kita, beliau Bapak Muhammad Mawahib SPD, yang akan mengisi materi tentang edukasi pertanian, dinamika kelompok, tentang bagaimana cara media tanam pohon pepaya. Lingkupnya kita dengarkan penjelasan dulu dari beliau narasumber kita, Bapak Muhammad Mawahib SPD. Dalam tubuh kita setiap hari, baik itu unsur hara makro dan mikro. Kalau kalian setiap hari mengkonsumsi
mengkonsumsi protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Nah, itu untuk ketahanan dan perkembangan sel-sel tubuh. Kalau semuanya itu tercukupi, maka pertumbuhan ubi kentang, ubi jalar, macam-macam itu. Nah, kemudian untuk hari ini media yang perlu disiapkan untuk penanaman di area yang sempit. Ini judulnya budidaya tanaman dalam polybag. Karena polybag itu medianya atau tempatnya kecil, sempit. Misalkan Hasan punya halaman rumah yang cuma 2 meter misalkan. Wah, ini timbang nganggur tak tangguri. Tangguri apa sih? Kan orang berguyung nutupi rumah. Yo, misalnya kangkung, misalkan sayuran sawi, misalkan terong, misalkan. Nah, dari penanaman atau pemanfaatan lingkungan yang sempit itu, secara tidak langsung kalian sudah bersedekah, sudah beribadah. Ibadah apa? Kalau kalian menanam dengan ikhlas untuk beribadah, nah tanaman itu akan menghasilkan oksigen yang secara tidak sadar, kalian tidak sadar itu akan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya O2, oksigen. Kalau kalian sakit membutuhkan oksigen 1 tabung itu jutaan rupiah, 1.200.000 sampai 2 jutaan. Itu oksigen 1 tabung. 1 tabung kurang lebih berapa liter? 12 literan misalkan. Larang. Tapi dengan kalian niat lillahi ta'ala untuk ibadah, nandur misalkan cabai itu akan menghasilkan O2. Dilanjutkan selanjutnya adalah praktek tentang bagaimana cara menanam pohon pepaya yang kita taruh di atas polybag atau di dalam polybag. Ini dia prosesnya, dari tanah, kemudian ada sekam, kemudian ada pupuk, dicampur aduk menjadi satu dan nanti lanjut taruh di polybag masing-masing dan bibitnya kemudian ditanam di polybag tersebut. Mau tahu prosesnya? Yuk cus ikuti kegiatan kami. Iki mbelek berarti kaya steril. Gaul. Rasem kok. Mendel Mbak Mena. Sundel lagi. Nggak ajal. Diaduk. Ayo aduk. Masa buat apa? Jadi mau nganu nih? Dan kasih kalau pupuk. Sini. Tak danokno main lagi. Apa ya? Ayo dan ya Mas. Lagi bocah. Ya pulang. Pul. Cara madute ngono. Cek 3. Cara madute. Lor. Ya, ini. Terus baru. Weh. Hanya
Goceki Rama, goceki Mas. Mas goceki. Tapi nggak goceki. Gimana majunya Pak? Ini ya. Ini. Terus nanamnya dipadat dulu. Nanamnya dipadat dulu. Gesernya tangga. Masa perkataan. Dodok merah goceki. Wes Ra. Turuti maning. Sini. Gantian. Kayak ngene apa lomba? Ya lomba. Wes Ra. Terus dikasih lubang tengahnya. Iya. Ada sih rapasinya Pak. Nanti sih Pak ngene Pak, plastiknya Pak. Pak, jauh Pak. Wih, cepet aja tapi kalau Coba kamu begini. es teh. Rambut. Jangan cocok. Wes, tambah solasi. Ya, kita bawa. Ini panitianya. Yuk. Bawahnya bawah. Siji pari. Nyok panitianya malah nganggur. Weh, Bul. Weh ngopok weh. Nyok panitianya. Karena dipenuhi carane. Lawannya piro, Pak? Pak, entek Pak, lumayan Pak. Tadi yang duduknya belakang. Kamu di zoom tuh pas tangannya kelihatan. Ulang lagi. Kasih tahu ke Vika Pak, weh, kok mesej pokoknya. Setelah melakukan proses penanaman, baru kita pupuk yang jarak dari tanaman itu kurang lebih 5 cm. Untuk pupuknya 3-5 gram. Dan ini dia hasil dari praktik LDK OSIS periode 2026 berupa tanaman pohon pepaya. Semoga tanamannya bisa tumbuh besar dan kita bisa menikmati buahnya bersama-sama. Amin. Kita siram dulu biar semakin segar tanamannya. Mana kok kurang Mana? alum kabeh potes Bu. Iya makan. Ayo. Ya lah itu pakai gayung, ayo. Bes. Ini Bu. Ya. Mana Pak, Dok? Nah. Yang satu. Nah. Sampai ke ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar kepemimpinan yang akan diisi oleh narasumber kita, beliau Bapak Ahyar SPDI. Semoga anak-anak semuanya bisa mengambil ilmu dan manfaatnya. Semoga nantinya bisa mengaplikasikan ke dalam kegiatan sekolah nanti. Mau tahu keseruan kita dan materinya apa? Let's go! Sebelum kita ke materi tentang leadership atau kepemimpinan, kalian sebelumnya kan sudah kemarin liburan berapa bulan? 2 minggu malam. Belum mau ditambah?
Ada yang paling agung dolan inti. Wonosobo, Kalimantan, ke Jepang, Kalimantan. Ada yang sampai luar negeri. Pak yang sampai luar negeri kemarin. Sampai ke mana ya? Jepang sama Eropa. Percaya nggak? Tapi kan lewat YouTube. Liburannya lewat YouTube, jadinya keliling dunia. Lihat kontennya orang-orang yang pergi ke luar negeri, biar nantinya kalau saya ke luar negeri nggak kaget. Oh, ternyata di luar negeri ada ini. Dulu sudah pernah lihat di YouTube. Oh, sebelum haji lihat dulu di YouTube, biar nantinya di sana nggak kaget. Itulah manfaat dari teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang leadership. Leadership itu sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, artinya kepemimpinan atau kata dasarnya yaitu pemimpin. Kenapa materi ini disampaikan di materi LDK? LDK itu apa tadi kepanjangannya? Ya, berarti sesuai ya materinya, kepemimpinan. Jadi ini yang saya sampaikan adalah dasar-dasarnya yang nantinya akan kalian gunakan ketika pas menjadi OSIS. Tugas-tugasnya, dasarnya harus tahu terlebih dahulu. Apa saja dasar-dasarnya kepemimpinan? Sekarang kita mulai dari sebenarnya pemimpin itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngarang? Ada yang bisa ngarang pemimpin itu artinya apa? Nah, ini saya sedikit jabarkan dalam bentuk PowerPoint. Kenapa ini? Kali ini untuk LDK-nya temanya di materi saya ini yaitu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan menginspirasi. Bertanggung jawab artinya apa? Melaksanakan tugas-tugasnya dari kepemimpinan. Menginspirasi artinya apa? Kalian ini adalah OSIS di MTS Al-Islah. Jadi kalian ini adalah inspirasi, inspirator untuk teman-teman kalian. Kalian ini adalah contoh, akan dijadikan sebagai contoh tauladan untuk teman-teman yang lain, baik itu kelas 1 maupun kelas 3. Karena ini rata-rata kelas 2 ya. Ada yang kelas 1 juga ya? Iya. Kelas 1, kelas 2. Kepo 2. Yesnya yang semangat. Yes. Tepuk 3. Yang tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tuh. Yang cowok nggak ada suaranya. Padi berdiri. Berdiri. Berlagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, 1 kali lagi. Tepuk 3. Berarti kalian masih konsentrasi yang benar tadi. Tepuk 2. Oke, kita mulai dari urut. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan yang masih makan
organisasi Pak Buhor jam 11. Nanti setelah jam 11 Pak Buhor isi adalah mengenai Negeriku Cinta Tanah Air. Nanti yang mengisi Pak TNI. Terus jadi amal Isra Mi'raj yang nanti akan diperingati pada tanggal 16 Januari 2026, tepatnya di hari Jumat. Karena hari Jumat nanti kalau tidak ada halangan tanggal 17-nya kita akan memperingati hari Isra Mi'raj. Jadi yang bekerja langsung OSIS baru. Paham, bisa dimengerti? Oke, untuk pembagiannya dengarkan. Nanti yang menjadi pembawa acara siapa, nanti yang menjadi pembaca ayat suci sambutan ketua panitia, otomatis ketua OSISnya ya, karena pertama kali siap-siap. Nanti yang bagi semuanya Bu Ella. Nanti saya yang membuat konsep dan yang suruh-suruh. Untuk materi selanjutnya adalah tentang manajemen organisasi dan OSIS yang akan diisi oleh narasumber kita, beliau Bapak Buhori SPD. Semoga anak-anak juga bisa mengerti tentang apa sih itu OSIS, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan apa aja yang nanti dilaksanakan. Semoga mereka bisa menyimak dan memperhatikan dengan sempurna. Kita ikuti materi ini dengan sesama. Let's go. Latihan dasar kepemimpinan. Sebelum kita lanjut nanti kalian kan tadi sudah beberapa materi. Bawa buku semua? Bawa. Saya mau tanya, kalian dikumpulkan di sini itu sebagai apa? OSIS. Yakin? Siap? Sebelum dilanjut satu periode selama 1 tahun, belum terlambat. Siap? Sudah dilantik? Belum. Mumpung belum dilantik, siap atau tidak? Ragu kan kalian kan? Kenapa ragu? Tadi pagi berangkat ke sini ragu nggak? Enggak. Saya tidak mau ada keraguan-raguan dalam satu organisasi. Ini berapa jumlahnya? Berapa? 28 harus memiliki visi dan misi yang sama. Semuanya sanggup nggak? Jangan diam. Kalian sanggup nggak? Saya nggak nakut-nakuti. Daripada nanti di tengah jalan nggak jadi. Mumpung belum. Nanti siap atau tidak? Jawaban siap atau tidak? Nggak usah mamang, siap atau tidak? Apa yang membuat kalian siap? Dari 250 anak, 28 ya. 28 terpilih dari 250 anak. Siap atau tidak? Mewakili 250. Kok ragu? Siap atau tidak? Jawab. Siap menjadi OSIS? Apa yang membuat kalian siap? Punya keunggulan apa kalian untuk membawa OSIS MTS Al-Islah lebih maju lagi, lebih oke lagi dibandingkan yang sudah-sudah? Setelah kalian dipilih, kalian di rumah sudah pernah berpikir nanti OSIS akan saya jadikan semacam ini? Sudah? Berarti kalian nggak berpikir keras tentang OSIS. Sebelum kita lanjut manajemen,
Ketuanya siapa? Hah? Gagas. Visi misi kamu apa, Gas? Ulangi, Gas. Kemarin kamu pas mau pemilihan kan ada visi misi. Kamu menjadi sopir 28 teman. Visi harus jelas, misi harus jelas. Keluarkan buku kalian dan pulpen. Sudah? Sudah, dengarkan tugasnya. Saya hanya minta kalian nulis satu kalimat. Contoh, saya OSIS wis kono siji tok. Satu saja. Pokoknya saya nanti dari 28 ini saya akan jadikan satu kata, nanti bunyinya seperti apa. Saya nanti akan tahu 28 ini satu tujuan atau tidak. Bisa menjadi sebuah kata yang bagus atau tidak. Nggak boleh nyontek sampingnya, nggak boleh lihat sampingnya. Apa yang ada di pikiran kamu tulis di situ, nanti kumpulkan, akan saya baca mulai dari ketua, bendahara, sekretaris, urut, kasih nanti anggota-anggotanya. Jadi kalimat apa nanti? Dari 28 anggota ini, satu anggota menulis satu kalimat, nanti digabungkan menjadi seperti apa? Paham maksudnya? Paham? Paham? Paham ya? Satu saja. Bisa dimulai? Silahkan. Apa yang ada di benak kamu, wis ora semang pusing-pusing dadak pikir. Silakan, tak kasih waktu berapa menit ya? Sebagai pemimpin, Udah? Lanjut? saya adalah calon anggota OSIS. Adalah calon. Terus? Terus? Coba? Ayo lanjutin. Ayo. Wes, oke nih. Insyaallah saya akan menjalankan tugas dengan baik. Lanjut. Lanjut. Menjadi OSIS yang bertanggung jawab. Lanjut. Menjadi OSIS yang bertanggung. Lanjut. Hormat dan tekun. Hah? Hormat dan tekun. Lanjut. Lanjut. Saya siap menjadi anggota OSIS. Lanjut. Karena kalian dianggap lebih mampu daripada yang lain. Kalau saya yang terpilih, saya akan all out sesuai dengan kemampuan saya. Nggak peduli dengan yang lain. Kalian harus begitu. Siap nggak mengorbankan waktu bermain untuk memikirkan satu organisasi yang kita beri nama OSIS? Ikhlas nggak meninggalkan satu hobi demi satu organisasi yang namanya OSIS? Mulai dipikir sejak sekarang, sebelum dilantik. Ini
ini. Jadi ada keterangan, ada rumah, ada atap, ya kan? Dari rumah itu OSIS itu ada ketua, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Ketua akan kokoh itu karena anggota kita anggap tiangnya. Anggota tidak pernah digubris oleh ketua. Ketua hanya memberikan egonya, saya ketuanya, kamu ikut saya. Akan baik organisasi jika ketuanya seperti itu? Tidak. Manajemennya bagaimana? Kita bareng-bareng, visi kita sama, misi kita sama, tujuan kita sama, yang harus kita lakukan sama. Lebih dari itu, buatlah program baru yang menonjol bagi kalian. Silakan mulai dibikin sejak saat ini. Begitu, itu namanya sebuah organisasi. Gambar tadi ada nggak hubungannya dengan manajemen? Sudah tahu manajemen? Sudah pernah dengar? Ini keterangannya. Fondasi yang merupakan kumpulan dari orang-orang adalah kelompok. Kalian ini adalah fondasi. Fondasi itu dasar atau di atas fondasi itu. Di bawah, jika fondasinya kokoh, yang ada di atasnya akan kokoh. Tiang dari visi dan misinya. Visi kalian apa? Coba. Visinya apa? Visi itu kok punya visi, membuat visi. Setelah visi, misinya apa? Saya harus dapat bunga itu. Visi. Bagaimana cara mendapatkan bunga itu? Misi yang harus kita lakukan. Begitu nanti setelah dilantik, rapat pertama membuat visi misi dan program-program yang ada. Dindingnya kebersamaan. Mau bersama atau bercerai-berai. Kalian dari unsur yang berbeda, dari kelas yang berbeda, bisa menyatu atau tidak? Dengan berjalannya waktu harus bisa menyatu tanpa ego masing-masing, menyingkirkan ego masing-masing. Atapnya dari rasa memiliki tadi, cinta. Berikutnya perabotan adalah kegiatan. Programnya apa? Kegiatan kalian apa? Ada perabot yang unggul, tidak bisa dipisahkan. Panci bisa, panci ini hilang, masa ini. Ada kegiatan unggul, sholat duha contoh unggul, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilupakan. Ditambah al-hafadzatu ala qadiri sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang sudah ada, bagus, ada, pertahankan. Menambah yang baru, menambah yang baru. Jangan menghilangkan yang sudah ada. Bervariasi. Begitu. Yang sudah ada bagus, lanjutkan, tambah dengan yang baru dan lebih baik. Bil jadidil aslah. Adalah keinginan hati para pemiliknya. 28 ini beda warnanya.
bagaimana mengkolaborasikan hitam dan putih jadi satu menjadi warna apa. Jangan dipisah-pisah, hitam sendiri satu titik, putih sendiri satu titik, akan menjadi goresan yang tidak indah. Contoh dinding itu putih, kasih 1, 2, 3 titik warna hitam, akan kelihatan baik dan tidak, baik atau tidak. Tapi ketika dua warna itu dipadukan akan menjadi warna yang indah. 28 ini dijadikan satu dari beberapa warna, visi, misi, tujuan, jadikan satu menjadi satu keinginan, satu tujuan untuk kemajuan OSIS MTS Al Islam. Oke, kalian dulu. Sekarang waktunya makan. Nanti kalian makan dulu, dihabiskan. Terus habis itu istirahat, sholat. Materi jam 1, jam 13.00 please. Nanti sebelum jam 1 kalian sudah kembali di sini. Karena materi itu tepat waktu di sini. Paham ya? Oke, kita pergi dulu. Minyak makan. Cuci tangan dulu ya. Ibu. Oh, bajunya. Makan di sini. Lanjut untuk materi yang keempat, yaitu untuk Negeriku Cinta Tanah Air, yang akan diisi oleh Dan Ramil dari Kecamatan Pagriung kepada Bapak TNI untuk mengisi materi ini, yang kemudian terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah materi murni mengenai cinta tanah air seutuhnya. Yang kedua adalah tentang PBB, peraturan baris berbaris. Ikuti keseruan kami. Kita simak penjelasan materi dari beliau Bapak TNI. Let's go. Aja. Ya kan sekarang hati-hati kalau nonton di YouTube, di televisi, banyak kan orang-orang dari Belanda, dari Perancis, dari mana itu belajar perlengan, ya enggak? Dari perlengan, belajar kerawitan, itu. Bahkan di kita punya sumber jarang kan, itu. Zaman saya sekolah itu masih ada, di sekolah itu ada alat musik gamelan segala macam itu. Paling bodoh, siapa tahu nasibnya besok bagus. Loh benar itu. Jangan suka merendahkan orang. Bener. Iya, dulu saya ingat kok, saya masih sekolah, teman-teman saya itu banyak yang anaknya tentara kan. Kalau sekolah diantarin pakai mobil truk tentara itu, wah gagah, ngeri. Saya masih SMP itu. Bapak saya kan cuma ini buruh pabrik gitu. Itu mereka wah gaya-gaya anaknya tentara itu kan. Banyak kan kayak gitu sih, anak tentara itu. Gitu. Wah gaya-gaya itu. Gitu. Tapi kan masih berkata lain. Ketuanya sana. Buka barisan. Ayo buka barisan. Tahu enggak buka barisan? Untuk barisannya ditutup. Atau ke sini. Lanjang. Kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat. Hidup. Gerak. Siapa yang tahu PBB apa? Pasti bawah. Udah diambilin sama Pak Yuli. Dan Batak. Sama Batak dibagi. Sama apa? Tiang. OSIS, ya. Saya dulu tahun 97 jadi ketua OSIS SMP 1 Pagi. Kita semuanya jadi ketua. Kalau
penghormatan. Kalau adik-adik menggunakan kerudung atau ada yang cowok menggunakan topi, berarti pada saat penghormatan yaitu telapak tangan atau tangan berada di yang menggunakan kerudung. Gimana? Gimana? Sama dengan menggunakan baret. Nah, ya. Berada di ujung topi maupun di lidah topi maupun di pelipis mata. Kalau kita menggunakan topi maupun menggunakan kerudung. Ini adalah sikap sempurna. Istirahat biasa seperti ini, istirahat keluarga adalah istirahat kebesaran. Anda kebesaran buka, tahu enggak? Pernah dengar enggak? Kalau upacara itu, Anda kebesaran tutup, tahu enggak? Itu menggunakan berarti atau upacara, atau upacara 17-an. Yang saya sampaikan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, siap. Gerak. Hormat. Gerak. Jangan gini. Tegak. Gerak. Coba, gerakannya cepat. Hormat. Gerak. Langsung, pakai tenaga. Tegak. Gerak. Jangan siap. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Itu seperti hanya tidak ada tenaga, ya. Dan itu dilihat sangat jelek. Jelas? Boleh saya ulangi. Hormat. Gerak. Nah, kaget kalian. Harus kayak kaget. Tegak. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Ibu jari tidak ada yang disembunyikan. Ya, nggak ada ibu jari seperti ini. Dulu dinampakkan. Jelas? Jelas. Sekarang jalan di tempat. Jalan di tempat. Gerak. Padahal ke depan. Gak usah tolak-tolak. Hati. Gerak. Sama-sama enggak? Sama enggak? Hati. Gerak. Enak enggak? Enak kan? Kalau sama-sama enak. Gerak. Mungkin nggak dilihat? Mungkin nggak? Seperti ini yang dimaksud. Kenapa harus menggunakan tenaga maupun power? Harus. Hati. Gerak. Balik. Kanan. Gerak. Hadap. Kanan. Gerak. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Hati. Gerak. Ya, balik kanan, gerak. Ya, tepuk tangan. Jalan. Di tempat. Gerak. Hati. Gerak. Terus jalan di tempat. Gerak. Adik-adik seperti ini, tutup baru jalan. Ini sah. Wah. Berarti harus langsung ya, harus langsung. Begitu adik-adik langkah tegap, maju, jalan. Nah setelah langkah tegap, jalan di tempat. Gerak 1, 2, nah langsung. Berarti tidak ditutup. Yang jalan di tempat. Gerak. Hati. Gerak. Pas, berkenan atau kata-katanya mungkin menyinggung dari semuanya. Kami bersama Pak Sofi dari Koromai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap, gerak. Mengakhiri kegiatan
sore hari ini. Mulai. Jalan. Kalau bubar penghormatan dulu. Setelah yang diberi contoh nih, bubar contoh nih ya, contoh nih. Turun. Bubar, jalan. Jelas? Jelas enggak? Jalan. Dilanjut materi selanjutnya adalah public speaking yang akan diisi oleh Mas Jatmiko. Semangat anak-anakku, kita dengarkan materi public speakingnya. Let's go. Baik, udah pada makan siang? Sudah? Atau masih proses makan siang ini? Ada Iwan, ada Vano ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Dan ulangi lagi, apa kabar hari ini? Kayaknya beberapa yang lulus ini udah capek ya? Udah capek ya? Ini tunjukin OSIS dari MTS Al-Islah ini mempunyai integritas serta mempunyai kualitas yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk OSIS Al-Islah. Ini dari kelas berapa aja? Kelas 7 sama kelas 8. Sudah pernah mengikuti OSIS sebelumnya? Kenalan aja terkait dengan pengalaman-pengalaman terkait dengan public speaking yang sudah saya laksanakan ataupun saya jalani ya. Teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja ya. Oke, ini masih pada tadi materi sebelum ini apa? PBB sama TNI ya. Sudah bisa PBB-nya? Saya udah hafal. Yang sebelah sini mungkin ada geser sedikit lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa digeser sedikit. Nah, oke. Baik, masih semangat dan masih kuat semuanya ya. Baik, sekarang saya minta tangannya kanan diangkat ke atas. Tangan kanan ya. Kemudian turunkan. Tangan kirinya boleh diangkat ke atas. Baik, turunkan. Sekarang dua-duanya kakinya diangkat. Nggak bisa. Bisa nggak? Nah, pinter tuh ya. Sekarang dua tangannya diangkat ke atas. Lebih tinggi lagi, Pol, mentok. Liukan ke kiri. Ke kiri. Sekarang kanan. Nora manis putar lagi. Ke kanan, dan ke kanan terus. Kanan, ke kanan manis. Sekarang hadap kiri semua. Oke. Silakan letakkan tangan semuanya di pundak temannya. Dua tangan letakkan di pundaknya. Silakan diberikan pijitan terbaik untuk teman yang ada di depannya. Ayo, ya. Terus sampai hilang capeknya ya. Oke, cukup. Sekarang balik kanan. Iya. Ulangi dengan hal yang sama, kita balas kebaikan yang sudah diberikan sama teman kita ya. Ayo balas dendam ya. Yang tadi sudah dipijiti. Kalau yang cowok-cowok kayaknya anarkis ya, pijitnya nggak enak, malah menyakitkan ya. Oke, boleh kita sambil duduk dan tepuk tangan yang lebih ceria lagi. Tepuk tangan untuk OSIS Al-Islah. Luar biasa ya. Baik. Ada banyak ada kemeneng. Yang lain mohon perhatian. Diulangi. Hobinya badminton. Oke. Sekaligus nama panggilannya ya. Selanjutnya. Hobinya
Menjahit, memasak, membaca, menulis. Oke, calon penulis buku handal ya. Selanjutnya, mancing. Ya, next. Hobinya apa? Tiduran. Itu maksudnya hobi ya, kebiasaan gitu. Next. Oh, pemain volley. Oke, next. Main game. HP atau game apa? Tidur. Tapi nanti kalau tidur nggak bangun ya. Next. Tidak ada hobi ya. Di sini semoga tidak diberikan hidayah untuk mendapatkan hobi ya. Next. Main game. Ayo, Yohan. Mancing. Oh, biar kecil ya. Ayo, Manu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya ya. Ini salah satu. Disiapkan lentang depan, istirahat. Siap, gerak. Lentang depan, gerak. Dua langkah ke depan. Jalan. Satu langkah ke depan. Jalan. Lentang depan, gerak. Gerak. Istirahat depan, gerak. Sekarang posisi duduk. Duduk. Siapkan duduk. Persiapan duduk. Oh. Siap, gerak. Persiapan duduk. Siap, persiapan duduk. Sarapan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk kedua OSIS kita ya. Khotbah, menyanyi termasuk apalagi vlog termasuk. Tepuk tangan dong. MC-nya belum jadi. Oke, buat kompak ini kelompok dua ini. Maju ke depan. Yang lainnya
ibadah. Saat sudah sampai, kita langsung ganti baju lalu langsung bermain di tepi pantai. Di sana kita mendapatkan banyak pengalaman seru. Di sana sekian kita Ekstensinya sudah ada MC? Work from? Oke. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Dalam Empat. Hari ini kita akan belajar tentang etika, latihan dasar pembimbingan OSIS JMT. Ikutin keseruan kami. Pembukaan pertama adalah dari Bapak Kepala Madrasah dan ada keseruan yang lain seperti mendengarkan materi atau TNI dari Pak Guru. Setelah kita akhir public speaking dan masih banyak dari kami sampai bangun tadi. OSIS ya. Baik, pada sore hari ini sedikit tentang ilmu MC ya atau public speaking. Saya harapkan khidmat yang diberikan kepada kita semua. Yang terhormat Bupati Kendal, yang kami hormati Wakil Bupati Kendal, jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal, dan seluruh hadirin Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita semua yang hadir dalam rangka acara pelantikan Gedung Al-Islah tahun 2026. Salawat serta salam senantiasa mari kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah. Amin. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, marilah kita berdiri sejenak seraya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pre-memori. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepadanya doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali Imanuri. Kepadanya disilakan. Nah, itu salah satu yang bentuk formal. Itu sudah ada teksnya, kita semuanya tinggal baca. Tidak ada improvisasi, tidak ada tambahan. Ya, kalau yang non formal saya yakin teman-teman semuanya sudah paham ya. Misal acara kelas meeting, bisa ditunjuk siapa? Ayo, masa nggak ada yang mewakili? Ayo dong, satu aja yang mewakili. Atau cowok, ada yang mewakili cowok? Ayo bebas silakan maju. Silakan, nggak usah nunjuk. Pokoknya harus ada satu yang mewakili untuk menyampaikan. Yes, luar biasa. OSIS Al-Islah, yes, luar biasa. Belum kompak ya, gerakannya juga belum kelihatan kompaknya. Kita ulangi, semuanya harus gerak ya. Kita ulangi sekali lagi. OSIS Al-Islah, yes, luar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya mau berdiri.